Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Shadaqallahul azim. Mencari kemegahan dan kemewahan, berlomba-lomba mencari kemegahan dan kemewahan telah membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur, bahwa kita semua ini pasti ingin harta, uang, hepeng. Orang bekerja, pergi pagi, pulang malam, kurang tidur, kurang istirahat demi mencari uang. Bermegah-megah, berlomba-lomba sehingga lalai. Ada yang tidak sempat sholat zuhur, sholat zuhurnya nanti terlambat cepat. Tidak sempat sholat Jumat karena berbisnis. Kamu dilalaikan oleh kehidupan dunia ini. Dalam ayat lain, ya'lamu annamal hayatad dunya da'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurum bainakum, berbangga-bangga, wa takasurun bainakum fil amwali wal aulad. Hidup ini berbangga-bangga dengan harta. Bapak mobilnya apa? Ya, mobil Bapak Avanza. Mobil saya Innova. Bapak Innova, mobil saya Alphard. Berbangga-bangga dengan mobil, berbangga-bangga dengan rumah. Ya, rumah kita cuma RSS. Rumah saya sebesar istana, satpamnya saja 7. Berbangga-bangga dengan pangkat. Bapak cuma lurah, saya camat. Bapak camat, saya gubernur. Bapak cuma gubernur, saya menteri DPR RI. Ya, berbangga-bangga dengan pangkat, dengan jabatan. Ya, mencari uang, lupa ibadah, lupa berzakat, lupa sholat. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu mati masuk dalam kubur. Ya. Kau kumpulkan harta yang tidak kau nikmati. Bahkan kalau kita meninggal, harta kekayaan kita diperebutkan oleh ahli waris kita. Bacaka memperebutkan harta waris. Berbangga-bangga dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan. Itulah hidup di dunia. Sampai kapan? Sampai masuk pintu sampai masuk ke dalam kubur. Kata Ali bin Abi Thalib, "An-nasu niyamun idza matu intabahu
Manusia banyak yang tertidur. Kalau sudah mati baru terbangun, baru terjaga. Di mana ini? Rupanya kita sudah masuk di kuburan, di tunggul hitam. Berkalang dengan tanah, berdinding dengan papan sebilah. Orang sudah pulang ke rumah, baru ingat. Rupanya selama di dunia tidak sholat, tidak puasa, tidak berzakat. Hanya ngumpulin hepeng. Kata Nabi, yaqulul abdu mali. Semua orang bilang piti, hepeng. Kita semua ini suka piti. Tidak ada yang tidak sufi, tidak ada yang tidak suka piti. Lau kana li ibni Adam wadiyan min zahab la batagha thaniyan. Kata Nabi, kalaulah manusia dikasih satu gunung emas, dia akan cari gunung yang kedua. Ya, kekayaan sudah banyak. Sudah dapat mobil dinas, rumah dinas, perjalanan dinas, istri dinas. Tapi uang rakyat dipotong juga. Harta negara dikorupsi juga. Ini gara-gara tidak pernah puas. Kapan kamu baru sadar? Hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah masuk kubur baru sadar. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib tadi. An-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia banyak yang tertidur, kalau sudah mati baru terbangun. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, jangan sampai engkau dilalaikan karena mencari kekayaan, mencari jabatan, mencari harta, mencari dunia. Lalai kamu mengingat Allah, lalai sholat, lalai puasa, tak mau berzakat. Kamu bakal tahu apa? Tahu akibatnya. Kapan? Kalau sudah dikubur baru tahu. Jadi kalimat ini dua kali. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, kau pasti tahu akibatnya. Apa akibatnya? Kapan? Ketika dikubur. Sudah dikubur baru tahu akibatnya. Summa kalla saufa ta'lamun. Ini yang kedua. Jangan kamu dilalaikan. Kamu pasti tahu nanti akibatnya. Kapan? Di neraka. Sudah masuk neraka baru tahu. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Kamu bakal tahu dengan ilmu yakin. Bapak-bapak, hadirin sekalian, ada istilah ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Apa itu ilmu yakin? Saya belum pernah ke Amerika. Tapi saya tahu Amerika itu ada. Dari mana? Dari pengetahuan, dari berita, dari cerita orang yang sudah pulang. Itu baru hanya ilmu yakin. Yakin ada Amerika. Tapi kalau kita sudah datang ke Amerika, ke Washington, sudah tinggal di sana 3 hari, itu namanya ainul yakin. Sudah saya lihat. Oh, Amerika kayak gini ya. Tapi kalau sudah tinggal di sana, sudah tahu lorong-lorong, gang-gangnya, sudut-sudutnya, itu namanya hakul yakin. Sekarang neraka ini kita baru tahu dengan ilmu saja. Kata Quran ada neraka. Itu baru ilmu yakin. Tapi nanti kita akan lihat api neraka yang betul besar. Latarawun summa latarawunna ha ainal yakin. Kamu akan lihat neraka dengan mata kepala sendiri. Itu namanya ainal yakin. Tapi kalau sudah tinggal di neraka, sudah tahu sudut-sudut neraka, gang-gang neraka, itu namanya sudah hakul yakin. Ya, summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kamu nanti bakal ditanya dengan segala nikmat yang Allah berikan. Seorang sahabat Nabi miskin, dia bilang, "Ya Rasulullah, saya miskin, apa yang mau ditanya? Nikmat gak ada." Kata Nabi, ada nikmat kesehatan, nikmat air yang kau minum, nikmat sehat yang diberikan Allah, kemana kau gunakan? Waktu sehat apakah kau pakai hanya untuk hura-hura, hore-hore, atau waktu sehat kau pakai untuk hal-hal yang bermanfaat? Jadi kata Nabi, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat manusia banyak tidak bisa menggunakannya dengan baik. Apa itu? Nikmat sehat, nikmat sempat. Selagi sehat dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah,
kita jawab bekola, sawanta laila. Kalau sudah masuk rumah sakit, banyak selang-selang di tubuh. Di rumah sakit terdengar azan, ya Allah saya mau ke masjid ya Allah. Dulu waktu sehat ngapain aja loh. Waktu sehat dia tidak lalai. Ya, begitu bapak-bapak. Yang terakhir, di antara pertanyaan yang akan ditanya kita, yang akan ditanya kepada kita di hari akhirat, kata Nabi ada 4. Pertama, an umrihi fima afna, umurmu kemana kamu habiskan. Umur ini modal bapak ibu. Ada yang dikasih modal 60 tahun, ada yang umurnya 70 tahun, ada yang 80 tahun, itu modalnya besar. Kalau modal besar tentu kebaikannya besar juga. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, banyak amal baiknya. Modalnya banyak, umur panjang. Tapi yang ada yang dikasih umur cuma 20 tahun sudah mati. Ada yang 30 tahun sudah meninggal. Umurmu berapa umurmu? 70 ya Allah. Untuk apa saja? Main domino, mancing. Bukan tidak boleh main domino, bukan tidak boleh mancing, boleh. Tapi ketika waktu sholat kita datang sholat. Ya, pertama umurmu kemana kamu habiskan. Yang kedua, wa an syababihi, masa mudamu kemana kamu gunakan. Ini umur juga. Karena anak muda kadang-kadang menggunakan umurnya hanya untuk hura-hura, hore-hore, huru-huru, terlibat narkoba, terlibat taburan. Ya, yang pertama umurmu kemana kamu habiskan. Yang kedua masa mudamu kemana kau gunakan. Yang ketiga wa an malihi min ainak tasabah wa fima anfaqo. Harta. Kalau harta dua pertanyaannya, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Kadang-kadang dapat dari korupsi, dapat dari memotong honor orang, memotong gaji orang, memotong uang rakyat, dipakai buat pergi haji. Dapat dari yang haram, dibawa pergi haji. Kadang-kadang dapat dari yang halal, diberikan narkoba, dibawa untuk pergi ke tempat pelacuran. Jadi kalau harta, yang banyak hartanya akan lama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pertanyaannya adalah summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kamu pasti akan ditanya Allah apa yang mengumpat ilmumu, kemana kamu amalkan. Kita tahu sholat berjamaah ini pahalanya 27 kali, tapi cuma tahu saja. Kadang-kadang kita tidak mau sholat berjamaah. Kita tahu sedekah itu baik, tapi tak mau bersedekah, hanya sampai pengetahuan saja. Maka ilmumu untuk apa kamu gunakan? Seharusnya makin tinggi ilmu kita, makin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin bertambah umur kita, makin dekat kita dengan Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk apa yang dikatakan Ali, manusia di dunia banyak yang tertidur, kalau sudah mati baru terbangun. Mudah-mudahan sebelum mati kita sudah terbangun di dunia ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.